Nuri, saya mau nanya nih Bang Nuri. Ini masalah budidaya lele Bang. Ini saya tadi sudah keliling-keliling nih dari rumah Bang Beko, Bang Uung, ke Bang Nuri, Bang Ridwan, sekarang Bang Nuri, Bang Nuri. Ini kalau mau resep lele ini ya, kan Bang Nuri ini pakar nih, saya tahu nih, kata teman-teman semuanya, info teman-teman semua nih, pakar lele nih yang ada di Cinangka nih, Bang Nuri nih orang ini, Bang Nuri. Kita lihat memang sudah terbukti dari pengalamannya. Saya pengen tahu nih Bang Nuri, cerita-cerita masalah tentang lele nih Bang. Bagaimana sih supaya di Cinangka ini semuanya punya budidaya lele, biar kita meningkatkan taraf hidup masyarakat Bang Nuri. Ya, minta penjelasannya Bang Nuri. Ya, gini, saya sebetulnya ingin menggalakkan lele, artinya peternak lele terutama di Cinangka ya, di lingkungan saya. Cuma rata-rata orang dan teman-teman mengatakan, kemana sih kita jual, bagaimana sih pasarnya? Sebetulnya yang namanya pasar tuh nggak susah, gampang ya? Gampang. Kenapa? Karena setahu saya kita jumpai di tukang sayur pecel lele itu bukan nyerok dari kali atau dari danau. Betul. Itu hasil budidaya. Betul. Tapi kebanyakan orang-orang ini kan sulit membudidayakan lele. Kenapa sih? Dia tebar pertama 2.000 ekor mati, 5.000 ekor mati. Kenapa? Ketidakpengetahuan masalah lele yang mereka itu sebetulnya menganggap remeh, menganggap gampang. Dan mereka nggak mau bertanya, sebetulnya lele ini dia bilang gampang ya nggak gampang, dia bilang susah nggak susah. Nah sebetulnya begitu. Artinya mereka bertanya, kemana sih pasar? Bukan pasar. Pertanyaannya, bisa nggak kita membesarkan lele dari ukuran 78 ke 89 boleh dikatakan sampai konsumsi gitu. Itu yang sulit sebetulnya gitu. Masalah pakan, masalah ini dan itu, masalah air, itu kendala lele itu sangat banyak. Artinya lele itu katanya lele binatang jorok, lele itu ikan jorok. Enggak juga seperti itu. Lele kalau saya tebar benih sekian hari harus ada sirkulasi air, artinya air itu dibuang dari 50 cm turun ke 20 cm masuk air baru. Seperti itu sebetulnya. Jadi sebenarnya lele itu dibilang nggak jorok lah gitu ya? Nggak jorok. Karena kalau kita main jorok lele itu mati. Betul. Pertama lele itu memang nggak sekaligus mati. Pertama dia lele, bau aja lele udah gak nyaman. Posisi lele udah hormat. Lele kalau udah mumis itu udah nggak nyaman. Bisa air, ya kan? Bisa keadaan posisi di dalam kotoran, itu banyak kendalanya. Karena lele ini, maaf, di sini saya jelaskan lele itu bukan binatang jorok sebetulnya. Artinya orang mengatakan lele jorok, enggak seperti itu. Pakan pun saya organik. Kenapa? Saya khusus pakai pelet. Jadi saya nggak berani pakai yang macam-macam. Karena lele itu rentan sebetulnya. Tetapi dengan pengetahuan yang saya punya, pengalaman yang saya ada, alhamdulillah saya tebar berapapun nggak ada yang namanya kegagalan. Dan di sini saya mau berceritakan, artinya dari masalah lele, apa sih resepnya, apa sih istilahnya obat-obatannya? Ya sebenarnya saya mau berbagi cerita, berbagi ilmu sebenarnya gitu. Nah itu kan kebanyakan orang nih pada ketakutan nih tentang budidaya lele. Jualnya pasarnya kemana nih? Nah itu yang biasanya orang pada ketakutan nih untuk budidaya lele. Nah itu sebenarnya kebingungan semua orang untuk budidaya nih. Bagaimana penjelasan Bang Nuri? Nih, setahu saya bicara masalah lele, itu yang saya bilang. Kalau saya bilang itu lele bukan nyerok di kali, hasil ternakan. Nah, cuman banyak kesulitan di ternakan itu berdasarkan pengalaman. Nah, artinya lele ini itu konsumsi lele untuk pasar Jakarta aja itu baru 60%. Berarti kalau kita memang sukses, memang harus ada kendala untuk dibudidaya. Ya, seperti itu. Cuman intinya begini, jangan malu bertanya sebetulnya. Apalagi ini masalah lele. Jangan malu bertanya. Apapun yang kita nggak tahu, kita bertanya. Baik, lele itu sebenarnya nggak harus pakai kimia, nggak harus pakai obat-obatan mahal, nggak harus. Contoh saya tebar bibit cuma berapa 1.000 ekor yang tadi saya lihat itu kan, itu tebar bibit 1.000 ekor dengan kolam 2 kali 1,5 meter, itu kan 789 ya, ukuran 89 masuk. Nah setelah masuk 2 minggu saya samplingan awal 213, masuk 2 minggu kalau nggak salah 76 ekor. Masuk 2 minggu kemudian, artinya 1 bulan ke depan itu udah 30 ekor per kilo samplingan terakhir. Tapi masalah pakan boros apa itu? Nah masalah pakan begini, lele itu sih kan sebenarnya masalah pakan bukan artinya makan cukup lele itu bisa, enggak. Hasilnya banyak.
pakan cukup lalu itu akan besar, nggak seperti itu. Artinya kendala air pun harus kita jaga. Dengan airnya sehat, lele itu nggak ada masalah dan pertumbuhannya bagus. Sebetulnya seperti itu. Artinya saya pakai metode yang saya tahu, saya nggak pakai kimia, karena kimia itu menurut saya bukan baik juga kan buat pertumbuhan lele. Banyak kendala jamur, atur harusnya dia sehat. Ternyata biasa pakai kimia timbul jadi ada penyakit karena dari hasil kimia itu sendiri. Maaf, di sini kita kolam tepat, bukan kolam lumpur. Artinya untuk sirkulasi air, netralisasi air kita nggak mampu, gitu. Artinya per 3 hari kita buang air, entah berapa persen tetap kita buang air, begitu. Pesan-pesannya nih Pak, pesan-pesan untuk warga Cinangka agar tertarik dengan budidaya lele, bagaimana Pak? Pesan-pesan apa? Iya, pesan saya sih begini. Kita nggak usah takut. Kalau memang kita ada minat mau budidaya lele, kita bertanya, silahkan datang ke tempat saya atau ke rumah saya. Kita diskusi, kita berbagi. Saya siap 24 jam kalau dipanggil untuk menerangkan masalah lele. Nggak ada kendala. Oh, masalah lele susah. Saya bilang nggak ada susah. Artinya ayo kita jalan sama-sama. Mari berbudidaya lele. Dan kebutuhan lele dan pasar lele masih sangat luas, masih menjanjikan. Kenapa? Karena lele ini bukan artinya bukan masalah yang sulit menurut saya itu. Yang penting kita masing-masing berbagi ilmu. Ayo jalan sama-sama. Saya seperti itu. Ya, terima kasih budidaya lele Nusantara atas penjelasan pakar kita Bang Nuri nih, orang Cinangka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.